Halo guys, dimanapun kalian berada, kita jumpa lagi dengan gua Indra di channel Mini Family. Oke teman-teman, kali ini gua buat video lanjutan dari video gua sebelumnya tentang ankylosis spondylitis gitu ya. Sebelumnya gua mau minta maaf teman-teman, dalam video sebelumnya ada kekurangan suaranya itu kurang begitu kedengeran ya teman-teman, karena kemarin gue ada kesalahan teknis di mic-nya gitu. Mudah-mudahan kali ini suaranya bisa terdengar dengan jelas, jadi apa yang gue sampaikan teman-teman bisa mengerti gitu ya. Tapi di video sebelumnya teman-teman bisa mendengarkan lewat menggunakan headset gitu ya. Oke. Kemarin di video sebelumnya di part pertama gue membahas tentang gejala-gejala apa sih gejala-gejala ankylosis spondylitis itu ya. Seperti apa gejala-gejalanya, terus seperti apa rasanya, dari fisik, terus dari rasa yang gue rasain gitu ya. Tapi teman-teman, di sini gue infoin lagi, gue di sini bukan dokter, gue bukan ahli kesehatan, tapi di sini gue sebagai salah satu pasien atau orang yang didiagnosa mengidap ankylosis spondylitis gitu. Jadi di sini gue ingin berbagi pengalaman gue, apa yang gue lakukan selama aktivitas gue, dan apa yang pengobatan yang gue lakukan gitu. Jadi gue bukannya pintar dalam penyakit ini teman-teman. Jadi teman-teman, makanya gue juga pengen mungkin kalau teman-teman juga ngalamin sakit seperti ini dan teman-teman punya solusi, kita bisa tukar pikiran, bisa tulis di kolom komentar nanti teman-teman ya. Oke teman-teman, kali ini setelah video sebelumnya gue sudah membagikan tentang gejala-gejalanya, dan di video kali ini gue akan membagikan tentang apa yang gue lakukan sehingga penyakit ankylosis spondylitis ini bisa berkurang rasa sakitnya gitu ya. Karena kan untuk penyakit ini rasa sakit itu luar biasa di bagian punggung teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman bisa cek di video sebelumnya gejalanya seperti apa, atau mungkin jika teman-teman ada yang mirip gejalanya tapi belum periksa ke dokter atau gimana, boleh periksakan dulu ke dokter gitu. Kemungkinan bisa sama, bisa juga enggak, karena banyak banget penyakit yang mirip sekarang gejalanya. Nah, teman-teman, yang gue lakuin sekarang, dan ini gue pun direkomendasikan oleh dokter. Sekarang gue masih berobat di rumah sakit ya, masih bolak-balik lah rumah sakit gitu. Dokter dia menyarankan gue untuk menjalankan suatu kegiatan untuk meringankan rasa sakit ini. Dia seperti radang gitu di tulang kan. Apa itu? Itu namanya diet keto. Nah ini ya, nanti di sini tulisannya diet keto. Nah gue nggak bakal bisa jelasin sekian panjang karena itu banyak banget diet keto. Teman-teman bisa coba browsing gitu, apa sih itu diet keto gitu. Tapi gue akan ulas sedikit aja tentang diet keto itu seperti apa. Jadi diet keto itu diet yang biasanya digunakan oleh para ahli-ahli kesehatan seperti dokter gitu ya, untuk orang-orang yang memiliki sakit tertentu, misalnya kayak diabetes atau mungkin penyakit yang lain, jantung mungkin gitu ya. Terus kalau di bagian kesehatan mungkin ada beberapa juga merekomendasikan diet keto ini gitu. Nah tapi sekarang diet keto itu apa sih? Jadi intinya diet keto itu kita tidak makan karbohidrat. Makanan-makanan yang mengandung karbohidrat kita itu ditiadakan di dalam kegiatan diet keto. Terus apa lagi selain karbohidrat, gula, terus gitu ya. Nanti teman-teman bisa cari apa aja sih menu-menu yang boleh di dalam diet keto gitu. Nah nanti teman-teman kalau udah jalanin, tapi gini loh teman-teman harus harus disaring lagi gitu, maksudnya ya, harus disaring lagi. Misalnya gini, ke dalam diet keto itu boleh makan kol gitu ya, dan sayur-sayur hijau gitu ya. Tapi kalau teman-teman misalnya punya penyakit lain, misalnya ada alergi tentang makanan tertentu, misalnya contoh punya penyakit lambung, dan kol itu katanya
kandungannya bisa menaikkan asam lambung ya. Mungkin kalau udah jangan dimakan sama teman-teman gitu. Yang sisanya yang boleh dalam diet keto itu teman-teman makan gitu. Dan yang dilarang ya teman-teman nggak makan gitu ya. Jadi tapi untuk menjalankan diet keto ini teman-teman ya harus tahu ini nggak boleh dilakukan terlalu lama. Jadi gue hanya disarankan sama dokter dilakukan seminggu sampai 2 minggu gitu. Tapi kalau dalam artikel sih yang gue baca itu paling lama boleh hanya 6 bulan. Tidak boleh lebih dari itu. Tapi setiap fisik orang beda-beda. Jadi mungkin gue pikir setelah 2 minggu sekali kita ya udah kita bebas makan. Habis itu kita lanjut lagi pelan lagi kita gituin lagi. Jadi bukannya berarti sama sekali kita boleh bebas makan seenaknya. Nah, tapi teman-teman gue udah jalanin diet keto ini belum lama sih gue jalanin, kurang lebih baru sekitar 2 mingguan lah, 2 minggu 3 minggu terakhir ke belakang ini. Itu yang gue rasain teman-teman tadi. Ketika gue biasanya kalau gue jalan naik motor itu kena goyang sedikit sakitnya minta ampun, tapi ketika gue udah jalanin ini teman-teman, itu gue mau goyang mau kena gajluk gimana itu 90% terasa seperti orang normal, nggak sakit lagi. Tetap nggak 100%, ada sedikit, tapi kita gimana ya, dari yang kita sakit banget gitu ya di badan sampai kita hanya tinggal 10% doang, itu mah jadi ya kecil lah gitu. Jadi nggak begitu kayak terasa banget buat orang-orang kayak gue gini contohnya. Nah itu ada manfaatnya teman-teman. Dan jadi sekarang untuk yang ke sekarangnya gue saring lagi nih teman-teman. Jadi begini, nah maksudnya gue saring. Nanti teman-teman harus tetap browsing ya. Diet keto itu apa misalnya. Terus maksudnya gue saring seperti ini. Yang tadi nggak dibolehin sama di dalam program diet keto itu ya apa aja, dan gue hindarin gitu. Gue coba sambil gue cari tahu ada makanan apa yang diperbolehkan dalam program diet keto itu yang bisa memicu sakit gue. Jadi ternyata setelah gue pikir-pikir ya, tapi ini pengalaman nyata ya, ini gue rasain sendiri. Setelah gue pikir-pikir, ada beberapa bahan makanan itu bisa memicu sakit kayak gue gini contohnya. Tapi setiap orang beda-beda makanya itu teman-teman. Jadi misalnya kalau gue makan nasi gitu ya, kemarin gue coba makan nasi gitu ya, makan nasi sama ya sayur tetap yang dalam program diet keto gitu ya, makan nasi, tapi nasi kan sebenarnya nggak boleh ada karbohidratnya gitu, atau roti gitu. Nah itu gue juga ada makan roti, itu gue langsung sakit. Jadi dalam hitungan sekitar 3-4 jam itu langsung sakit balik lagi, sakitnya luar biasa, dan gue harus minum obat anti nyeri lagi gitu. Tadi gue minum obat anti nyeri 3 kali sehari, sekarang cuman sekali sehari, sangat-sangat berkurang gitu, bener-bener sangat berkurang jauh gitu. Tapi harus ingat teman-teman, obat yang sudah kita pakai dalam jangka panjang lama itu jangan kita stop mendadak, efeknya berbahaya atau bisa mengganggu entahlah. Tapi yang gue tahu dikasih tau dokter seperti itu gitu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman udah minum obat terlalu lama jangka panjang, jangan langsung berhenti. Takut ada efek lain nanti gitu, harus perlahan gitu. Jadi yang nanti dokter yang bisa memberitahu. Jadi setiap orang, balik lagi nih teman-teman, setiap orang fisiknya beda-beda, nggak bisa disamakan. Gua misalnya makan nasi sakit, tapi teman-teman mungkin makan nasi enggak, ya udah it's okay, berarti makan nasi nggak apa-apa. Nah, misalnya gua makan cabai nggak apa-apa, tapi teman-teman makan cabai sakit, jangan kalau gitu. Dalam diet keto cabai nggak masalah gitu. Tapi kalau bahan cabai itu pas teman-teman makan itu teman-teman sakit, ya berarti itu jangan. Itu maksudnya jadi sambil disaring gitu ya teman-teman. Jadi kalau yang dalam diet keto itu kan intinya makan sayur-sayuran hijau, sayuran putih paling kol, terus daging, full lemak semua. Jadi yang namanya karbohidrat itu udah nggak boleh, kayak tepung gitu, roti itu ya, tuh apalagi gorengan gitu ya. Apalagi ya, pokoknya yang berbahan tepung gitu jangan. Terus minyaknya juga harus diganti, minimal pakai mentega gitu ya, atau minyak zaitun gitu. Nggak bisa pakai minyak sayur lagi gitu. Tapi
selama pas perjalanan teman-teman udah coba ketat dulu 3 hari aja, 3 hari sampai seminggu. Nah kalau misalnya ada perubahan enak, ada perbedaan, di situ nanti teman-teman saring gitu. Oke udah enak nih, gue coba, masa iya sih makan ini, misal nasi tadi nggak boleh atau roti, coba teman-teman makan. Kalau sakit udah jangan, stop, hindarin. Jadi bukannya hindarin selamanya, tapi teman-teman kasih jeda waktu eh, untuk badan teman-teman bisa lebih baik gitu, lebih enak gitu, entah 2 minggu sekali atau itu boleh, tapi jangan terlalu berlebihan juga, nonton 2 minggu sekali hari ini waktunya makan bebas gitu langsung wah makan sebanyak-banyaknya, jangan teman-teman, sama aja bohong, sakit teman-teman sendiri juga yang ngerasain sakit gitu ya teman-teman ya. Nah itu yang gue rasain sekarang, dan sekarang gue masih berobat, masih melakukan pengobatan. Oh ya, untuk pengobatan ini kan harus ke dokter spesialis teman-teman ya. Untuk penyakit kayak gini yang jenis autoimun kayak gini, BPJS itu menanggung teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya BPJS jadi bingung, ini kan biayanya kan gede ya teman-teman, setiap harus konsultasi minimal itu udah 200.000 ke atas kalau kita bayar sendiri, tapi kita pakai BPJS bisa gitu teman-teman. Jadi cuman bedanya ya begitu, kalau BPJS harus sabar-sabar, nggak bisa kita mau langsung cepet-cepet, harus mau segera kita mau MRI atau apa. MRI aku ditanggung sama BPJS teman-teman, tapi nggak bisa kita langsung, dok saya udah sakit 10 tahun MRI doang langsung, nggak bisa. BPJS punya peraturannya, ada tahapan-tahapan tertentu. Jadi teman-teman bisa ke puskesmas, nanti dirujuk ke rumah sakit kecil dirujuk lagi ke rumah sakit besar, kayak gitu dah. Kurang lebih tahapannya, jadi mesti bersabar, nggak bisa langsung. Biasanya seminggu sekali nanti datang lagi, seminggu sekali datang lagi, gimana keadaannya udah baik belum apa segala macam kayak gitu, terus pemeriksaan terus kayak gitu. Dan memang untuk autoimun kayak gini itu nggak bisa berhenti berobat, kita harus kontrol terus, entah itu kontrol untuk ke dokter gitu, kita harus kontrol terus, dan di dalam rumah pun juga kita harus tetap kontrol diri kita, jangan kita mengandalkan dokter doang gitu. Jadi kita harus bener-bener inilah, karena kan penyakit ini nggak ada obatnya ya, jadi kita harus benar-benar jaga ini kita, jadi nggak bisa kita lepas begitu aja memang. Jadi ya udah tetap semangat aja teman-teman. Nah terus lagi berikutnya yang gue jalanin adalah jemur matahari. Teman-teman nggak usah pusing harus minum kalsium atau apa, kan ankylosing spondylitis itu dinyatakan tulang tengah kita itu keropos seperti rapuh gitu ya. Jadi kita harus minum susu segala macam gitu-gitu. Minum secukupnya, tidak perlu berlebihan. Diutamakan jemur matahari. Kalau yang laki-laki bisa telanjang telanjang dada ya, buka baju gitu, matahari langsung. Jam 10 sampai jam 4 sore atau jam 3 sore itu dalam keadaan matahari terik. Itu batas waktunya, maksud gue tuh batas waktu bukan dari jam 10 tuh sampai jam segitu jemur terus, enggak. Maksudnya diantara dari jam 10 sampai jam 3 sore. Taruhlah 3 jam 3 sore gitu ya. Tapi dalam matahari terik yang panas bagus. Nah, itu berapa lama sih kita harus jemur? Yang gue dikasih tau sama dokter, kita nggak boleh terlalu lama untuk di jam-jam segitu. Dan berapa lama? Jadi setiap orang beda lagi nih. Selama kalau kita sudah merasa badan kita udah panas, udah kita cukup selesai. Entah itu cuma 10 menit atau, tapi ada orang yang 10 menit belum, 15 menit baru merasa panas gitu. Ya udah gitu. Jadi setiap orang makanya balik lagi beda-beda, nggak bisa disamaratakan gitu ya teman-teman. Jadi tergantung masing-masing, tapi nggak boleh terlalu lama karena nanti efeknya bisa nggak bagus gitu. Dan untuk kalsium untuk tulang yang paling bagus dan bisa didapatkan sama tubuh kita cuma dari matahari doang. Itu yang gue tahu. Dan efeknya kalau setelah udah jemur itu rasanya lebih enteng badannya, jauh lebih enteng gitu. Oke teman-teman, jadi mungkin segitu dulu video tentang ankylosing spondylitis di part 2 ini. Mungkin jika teman-teman punya pengalaman lain ingin membagikan, bisa membagikan di kolom komentar, silakan. Dan jangan lupa
bantu dukung channel Mini Family dengan klik subscribe di bawah ya teman-teman. Dan gue bakal tetap terus upload perkembangan apa yang gue alamin, apa yang gue jalanin gitu. Mungkin di video berikutnya gue akan kombinasikan dengan aktivitas gue dengan peliharaan kesayangan gue ini, tentang nanti anjing kecil lucu dan pintar gitu teman-teman ya. Sambil gue tetap kombinasikan gue proses pengobatannya gitu. Mungkin ada hal baru lagi yang bisa gue bagikan ke teman-teman. Tetap nanti gue bakal kombinasikan gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kalau gitu kita akhiri video Ankylosing spondylitis kita part 2 ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan selalu, dan mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam kata-kata saya dalam bawa video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Bye bye.